Dulu marah, kini Gupsu Edi puji Bobby. Ditulis oleh Adin di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Masyarakat selalu mengharapkan mempunyai pemimpin yang berani melakukan terobosan demi rakyatnya. Karena masalah di negeri ini begitu kompleks, sehingga membutuhkan pemimpin yang cerdas dan mau bekerja keras. Mau untuk terjun ke lapangan mengecek langsung kinerja anak buahnya dan berbicara langsung dengan rakyat. Tapi sebagian masyarakat ada juga yang apatis dengan pemimpinnya. Mereka tidak begitu berharap banyak, mereka menganggap asal tidak korupsi, cukup melakukan tugas normatif sebagai seorang pemimpin, itu sudah mending alias lumayan. Karena ternyata sekedar untuk tidak korupsi dan hanya melakukan tugas-tugas normatif saja tidak mudah. Para pejabat tinggi mempunyai kondisi yang menggoda, posisinya yang tinggi, godaannya pun jauh lebih tinggi. Jadi sebenarnya pejabat tinggi yang normatif itu sudah luar biasa. Jokowi dikenal sebagai presiden yang luar biasa, gila kerja dan terbukti kerjanya. Harapan rakyat menginginkan munculnya karakter Jokowi berikutnya. Apalagi Presiden Jokowi masa baktinya akan berakhirnya tahun 2024 nanti. Masyarakat berharap kepada generasi berikutnya bisa menjadi presiden sebab Jokowi bahkan lebih. Sosok Gibran dan Bobi Nasution kini menjadi sorotan sebagai pejabat publik yang merupakan bagian dari keluarga Jokowi. Di Pulau Sumatera, Wali Kota Medan yang merupakan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution juga tidak luput mendapat sorotan. Tidak akan Bobi yang memecat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan mendapat respon keras dari anggota DPR Republik Indonesia asal Sumatera Utara. Kini, Bobi seolah mendapat lawan perang baru dan orang ini lebih berat. Karena lawannya bukan kaleng-kaleng, tapi atasannya sendiri, yaitu Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Wali Kota Medan dengan Gubernur Sumatera Utara ini terlibat ketegangan yang terekspos ke publik. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan protes kepada Gubernur Sumut atau Gupsu Edi Rahmayadi soal lokasi karantina warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri. Bobi mengatakan Pemprov menentukan lokasi karantina warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri di Medan, namun tidak berkoordinasi dengannya. Dia menyebut lokasi karantina para warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri itu tersebar di 5 hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumut yang ada di Medan. Dia menilai harusnya Pemprov Sumut memberitahu Pemkot Medan soal lokasi karantina itu. Rupanya pihak Gubernur Edi atau pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberitahu secara resmi kepada Wali Kota Medan tentang penunjukan tempat karantina bagi warga negara asing atau WNA. Entah apa yang melatar belakanginya, apakah lupa atau mereka menganggap tidak perlu, sedangkan dalam birokrasi biasanya memerlukan formalitas akan segala hal, apalagi tentang COVID-19. Konflik antara Wali Kota Medan dengan Gubernur Sumatera Utara kini tampaknya mulai mereda. Gupsu Edi yang dulu mengatakan tidak peduli siapa Bobi, kini malah memuji kinerja menantu presiden tersebut. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi memuji langkah Wali Kota Medan Bobi Nasution melaksanakan isolasi lingkungan yang tinggi kasus corona. Dia menilai hal itu menunjukkan kinerja Wali Kota. Isolasi dilakukan 2 lingkungan di Medan, dilakukan karena kasus positif corona yang dianggap tinggi. Isolasi dilakukan setiap malam hari selama 7 hari sejak Jumat 28 Mei 2021. Bobi juga sempat mengecek pos PPKM Mikro di lingkungan 7 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Dia juga berkoordinasi dengan perangkat pemerintah setempat mulai dari camat, lurah hingga kepala lingkungan. Akhirnya Gupsu Edi mengakui kinerja Bobi secara profesional, tidak berdasarkan emosi belaka. Karena jika berdasarkan emosi, pikiran yang jernih tertutup oleh ego yang tinggi. Mungkin awalnya Gupsu merasa tersaingi, Bobi yang baru beberapa bulan menjadi wali kota Medan tapi sudah diekspos oleh media nasional. Sedangkan dirinya yang lebih lama tidak juga mendapat kesempatan yang sama. Terpenting menjadi pejabat bekerja keras dengan cerdas untuk memikirkan kebijakan yang tepat untuk setiap masalah. Lalu melaksanakannya sebaik mungkin di masyarakat dan jangan lupa untuk selalu mengecek proses dan hasilnya. Jika setiap masalah ditanggulangi dengan solusi yang tepat, maka masyarakat akan berterima kasih dengan caranya sendiri. Jika masyarakat telah mengagumi dan menyukai, maka media nasional pun akan penasaran dengan sang pemimpin. Seperti halnya Jokowi yang bekerja dengan sepenuh hati, tidak usaha sengaja mengundang media, justru media sendiri yang semangat mencari Pak Jokowi dimanapun berada. Karena apapun yang dilakukannya akan menarik bagi masyarakat Indonesia.
Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.